Pripun Kak Sutarno ada kesulitan mboten tugasnya? Ya, sedikit kesulitan Nanti di bisa japri-japri ke teman-teman. ya ini teman beda kelas. Oh, oke. Iya. Soalnya kalau apa terlalu detail secara teknik isian tugas di grup apa di grup WA yang ada yang di situ saya juga jawabnya kalau terlalu vulgar itu atau ngirim-ngirim informasi terlalu vulgar juga nggak enak juga sama sama yang lain gitu. Iya. Japri bisa nanti Ini eh, teman ada yang junior kelas apa ya? 3 orang. hmm, Iya. ini jenengan jenengan SMP nggih niki Iya, SMP sampai. Bendosari. Iya. Ya. Zoom-nya sudah tadi jam 10. Ya, satu kelas berbeda. SMP 1 Bendosari ya. Ya, Kalau Pak Anu nika Pak Aziz nika SMP pundi ya? Pak Yis Nur Aziz guru agama tapi Pak. Kak, itu SMP yang SMP Taman Sari. oh tahu Pengawas. Kak. Pengawas. Kak, nggak tahu nih Guru sekarang agama. Oke, SMP 1 Polokarto dulu. Purwokerto. Sekarang jadi pengawas. Iya, iya. Oh, Hmm, pengawas ya. Udah lama gak ketemuan ya. oke. Dulu sekarang kan istrinya kepala sekolah itu. Oke, oke. Itu waktu saya jadi guru penggerak itu kan beliau jadi pengajar praktik saya. Jadi PB yang damping saya. SMP Polokarto 1 dulunya. Selamat siang Kak Ganjil. Ya Kak Ganjil. Ya bangun bangun. Jadi kalau polling paling menang kan Kak Ganjil. Dua nomor yang masuk grup. Sesama Mendosari ini. Oke. Kemarin itu jenengan waktu masuk grup WA dari info dari siapa Kak Tarno? Masuk udah lupa itu. Nek Kak Ganjil itu kan sampai saya ngubungin. Langsung masuk sendiri kita. Oh langsung masuk berarti dari Kak Atin gitu, dari adminnya gitu, Ya masuk sendiri. dari adminnya. Nek Kak Ganjil saya harus mengkomunikasikan dengan Pak Supri ketua KKG-nya. Nah, itu keluarnya kalau duduk lama enggak betah Kak. Gimana? Kalau duduk lama enggak kuat. Nggih, monggo nanti Habis selanjar-selanjar. nggak apa-apa Kak, dikondisikan saja kalau semisal memang perlu stretching sendiri dulu kalau apa setiap berapa menit stretching jalan-jalan nanti tinggal di off kan Oke. dulu kameranya. Iya, Mas. Bentar Kak, ada tamu. Apa lagi? Wah, loh tadi makan siang dulu, mumpung masih ada waktu. Siap. Nyekeni ya nembe enak. Pokoknya kayak ini itu berkas. Nggih, berkas. Gak apa-apa niku anu lebih lebih utama itu malahan sebetulnya nasib soal itu masa Kene depan. jenengan kirang ujian mawon. Ya saya kurang ujian ini nembe wis login di UKPPG-nya tapi belum bisa, Oh. tinggal nyiapin apa modul ajar sama tag video.
Ya. Tag videonya untuk modul 2.1 sampun belum? Apa nih? Yang tugas ini Kula tuh. nggih Sing belum. kula kirim wingi napa? Sing kula kirim. Enggak yang untuk modul Oh, satu anu loh. PPG. PKG ini yang kemarin saya skill di awal di orientasi itu di pertemuan awal nih video itu loh video pembelajaran Belum. modul 2.1 nih gitu. Belum, belum. Oh belum nggak apa-apa masih sama Diurut kirian. itu sekali anu aja maksudnya sekali ambil video aja 30 Oh, gitu. 30 menit ya durasinya kurang lebih 30 menit nanti nggak usah di setting gimana gimana ngalir saja yang penting jangan udah nyiapke modul ajar sebelumnya Oh, gitu. Siap. modul ajar yang ada aja yang sudah jangan siapkan sebelumnya kemudian dipraktekkan terus di video Oke. Siap. numpuk-numpuk nih loh soalnya saya sendiri merasakan numpuk-numpuk sampai Tugas. eh, laptop ini tak bikin ada anunya ada sticky note-nya loh Hmm. setiap kali buka laptop ada stick tak pancer sticky note biar pengingat tumpuan-tumpuan tugas Gas, gas. Apa dulu? nanti kita mulai jam 13 nggih Kak nggih 13.00 Iya, Lek mandi, malam. sarapan riyen. Oh, sampun. Pun bar Ya, niki. kebrobias nantian. Lagi Bali lek harus paring karo bro nggatak. Nang gak ada loro. Heeh, Oh, ngene Agus ya, Wijanarko. Pak Agus Wijanarko. Dek ya fasil lah. Apa ya? Iya, Oh, fasil kelompok berapa ya? 8 nggak kayak mau langsung bubar langsung pamit. gas. Siap.
Pak Adi, Pak Adi. Gimana, Bos? Syarat jenengan pun komplit ya. Belum, ah, Bos. Baru nyeken kok. Tapi formatnya JPG atau JPEG. Sudah foto studio. Hah? Foto studio pakai jas. Sudah. Wah, aku bingung golek silihan jas ini. Aku disilai jas ngon foto studio nih. Jenengan foto ten pundi? Aku ndemen kene kan dia. Di Sampurna mawon. Nah, sampurna. Napa Cocok. enten Kak? Ada pinjaman gas apa jas ada. Oh, Di Sampurna yang barat atau timur? Nek saya karena di Kartosuro nggih saya yang ini yang dekat Dekat SMA IPAS. dekat Oh. samping BRI itu loh. BRI Kartosuro. Kartosuro. Oh, BRI Kucangan itu loh. nggih. Lah utarane SMA 1 Kartosuro Nggih. di situ. Cobi Karena mungkin kalau tak ingok-ingok. Paling berapa satu sekali foto dapat file, dapat cetakan satu set itu 50. Nggih Kak. Siap, terima kasih infonya. Tapi ampun kesupen mungkin dikompresi dikirim. Soalnya gede banget anu Filenya. kapasitas filenya 6 megaan. Ya, Mas. Nah, jenengan rumahnya mana Kak Fandi? Saya bagi Kak. Baki nggih mending ke Giva. pundi nggih? Bakine pundi? Bagi center. Dekat Mancasan. Gini ku nek nggih nek ke timur kejauhan mboten? Misal ke daerah Grogol, daerah Boten. nah nggih mah deket sana toh. Banyak. Pokoknya di Sampurna ada kok. Siap. Kalau diedit asal boten toh. Boleh. Saya Ya, foto pakai foto kemeja biasa. biasa. Meja biasa. Baru ditempeli niku nggih, tempeli jas. Nggih. Jadi Kalau pakai kalau rapi nggak Photoshop kan. apa-apa. Nanti kalau pakai Photoshop kan bisa. Nggak Sebenarnya apa-apa. kalau pakai Canva itu bisa Kak, cuman saya masih ragu. Selamat datang Pak Jeffrey. Ya, sebentar lagi kita mulai nggak? Nggih Kak nggih. Nanti Siap. yang lain biar menyusul saja nggak apa-apa. Jam 13.00 kita mulai. Dia mohon izin untuk memulai tatap maya modul 1.1, tatap maya 3 kuatkan pemahaman 2 nggih Kakak-kakak nggih. Karena waktu sudah 13.00. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kakak-kakak, guru PJOK yang hebat, di sini hari ini kita
masuk lagi ke modul 1.1 yang mana sebetulnya kan kita sudah masuk ataupun sudah sampai kepada modul 1.3, yaitu sekarang yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi kita hanya refleksi dan durasinya juga tidak terlalu lama, ya. Jadi hanya 1 JP kurang lebih 5 menit. Jadi harap mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Di sini kita lihat bahwa slide-nya pun hanya sedikit sekali, cuma 12 slide. Baik kakak-kakak, ya sebelum kita mulai, mohon salah satu dari Kak Maladan, hati-hati di jalan, ya, tetap menyesuaikan dengan kondisinya kakak-kakak semua. Mohon izin kakak-kakak, barangkali ada yang ingin memimpin doa. Punten nggih. Kak Adi sudah pernah belum? Adi monitor belum, nggih? Adi nggih, sepertinya nggih. Belum. Oke, minta tolong untuk memimpin doa kita semua, Kak Adi. Siap. Mohon izin kakak-kakak, mari untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Semoga nanti dalam kita melaksanakan kegiatan Zoom pada siang hari ini, dari kita mulai sampai nanti kita selesai, diberikan kemudahan, keselamatan, dan kelancaran. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak Adi sudah memimpin doa untuk memulai kegiatan tatap maya kali ini. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan. Saya ingatkan kembali terkait kesepakatan bersama, yaitu kita diusahakan untuk menyalakan kamera apabila tidak ada ataupun tidak berbarengan dengan kondisi yang mengharuskan kita untuk mematikan kamera. Kemudian mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand dan izin raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi saya hanya mengingatkan saja terkait kesepakatan bersama kita, ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan, dan di akhir pelatihan ini besok kelak kurang lebih di bulan Oktober atau November, ya, kalau di jadwal saya agak lupa. Kalau tidak di akhir Oktober, ya, di awal November. Nanti kedepannya kakak-kakak diharapkan mampu untuk bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemarin sudah waktu pertemuan awal sudah kita bahas bahwa sikapnya kebiasaan atau reflektif gitu, guys. Kemudian, nah di sini capaian khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan
menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti diharapkan kakak-kakak juga lebih variasi untuk menulis refleksi dengan model-model yang berbeda-beda. Misalkan variatif. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Seperti yang kakak lakukan selama ini di modul 1 ini, bahwa kemarin-kemarin itu kakak-kakak sudah menuliskan sebuah refleksi dari proses kita, baik itu proses pembelajaran mandiri terkait dengan kegiatan-kegiatannya, kemudian ada juga perasaan-perasaannya, kemudian ada koreksi ataupun ada juga tentang harapan dan perbaikan ke depannya. Jadi setelah sesi ini nanti kakak-kakak diharapkan dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda kita pada siang hari ini yaitu menganalisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Kita menganalisis, nanti kakak-kakak hanya menjawab dengan tulisan, kemudian berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi ini tadi yang kegiatan pertama, nggih. Nah, di sini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi nanti setelah ini kakak-kakak diminta untuk menjawab 6 pertanyaan ini. 6 pertanyaan ini. Pertanyaannya apa saja? Ini berkaitan dengan refleksi, analisis refleksi. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ini kan pertanyaan kepada diri dari kakak-kakak sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran kakak-kakak setiap kali harus mulai menulis refleksi. Nah, ini lebih ke perasaan, perasaan. Kemudian ini fact, kejadian-kejadian, kapan biasanya, yang pertama tadi. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ini harapan, menurut pandangan kakak-kakak yang menjadi lebih baik dengan menulis refleksi seperti apa? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Selain yang menjadi lebih baik, juga menjadi tantangan. Kemudian yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, kemarin waktu di awal itu kan sudah ada rubriknya, sudah ada rubrik untuk penilaian refleksinya, rubrik penilaian refleksi. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Ini peningkatan diri, kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan? Kemudian yang keenam, apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak-kakak?
kira-kira buktinya apa? Nah, apa nggih? Untuk memastikan kakak harus melakukan apa? Untuk memastikan saya bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif, bukan yang hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang lalu, tapi guru PJOK yang reflektif. Kemudian siapa yang bisa membantu saya, membantu kakak-kakak? Itu pertanyaannya. Nanti kita menulisnya di Jambot, kakak-kakak nggak perlu ditulis, sudah saya siapkan link Jambot dan pertanyaan-pertanyaannya, nanti tinggal kakak-kakak menulisnya di Jambot. Di sini nanti link sudah ada saya siapkan di Jambot. Baik, saya kirimkan dulu sebentar untuk linknya. Untuk yang pakai HP, mohon menyesuaikan nggih kakak-kakak nggih, kalau semisal kesulitan untuk masuk Jamboard itu bisa lewat kolom chat saja. Nanti bisa tinggal ditulisi halaman ataupun pertanyaan 1 apa, pertanyaan 2 apa gitu. Tak bukakan nanti nah ini nanti bisa menyesuaikan saja. Jadi setiap halaman itu untuk satu pertanyaan nggih kakak-kakak nggih. Nanti bisa untuk pertanyaan kedua kakak-kakak bisa masuk di halaman kedua, digeser ke kanan, geser kanan. Sticky note ini nggih yang ada di sebelah kiri nggih. Jadi tidak memindah pertanyaannya. Di sebelah kiri untuk sticky note-nya. Bentar saya share screen-nya Pak. Ganti. Maaf Kak, terlambat habis dari jalan berarti Kak OTW. Nggih Kak, monggo lanjut. Pakai HP tapi Kak ini laptop error Kak. Nggih, bisa menyesuaikan sinten nggih. Bisa menyesuaikan nanti lewat chat mawon nggih, Kak nggih. Dulu Kak, siapa? Terima kasih Kak. Nggih, di kolom chat ada. Nah, ini di sini nggih, sticky note-nya ini nggih, sebelah kiri ini nggih. Jadi enggak tidak ngeklik yang di sini, yang pertanyaan ini, tapi yang di sebelah kiri ini. Nah, kalau didiamkan ada tulisan sticky note, habis itu diklik, tinggal diklik saja. Nanti muncul sticky note-nya. Kemudian sebelum menulisnya selesai, jangan mainnya main spasi saja, bukan enter.
Monggo kakak-kakak, mungkin kita beri waktu 20 menit lagi nggih. Ini 13.16 berarti 19 menit lagi nggih sampai 13.35 nggih. Karena nanti kita masih ada refleksi dan lain sebagainya. Kak Zain, Nggih, maaf, saya ini pakai device yang berbeda sama yang kemarin. Saya nyari untuk menambahkan ini gimana ya? menambahkan akun apa? Google. Mau menulis ini loh. Menulis Eh, enggak di new tab oh, saja. sebentar. Ini kok Jadi kan sudah masuk Jamboard. sudah. Oh, Terus sudah. ini saya mau kemarin kan saya bisa komen gitu loh. Ini kok saya pakai device yang berbeda. Oh, enggak, sampun, Harusnya sudah ketemu. oh, nggih. Nggih. Sudah. Enggak, maaf. Dan ini Kak Wiwi sudah ada.
Yang sudah bisa lanjut ke halaman berikutnya mawon nggih. Kak Wiwi sudah. Kak Adi. Kak Dia. Ini dua nih Kak Wiwi nih. Andi. Kak Adi. Hilang nih pertanyaan yang nomor 2. Bentar. Ya, sudah nih yang nomor 2 nih. Nomor 3 juga Kak Wiwi gas. Siap Kak Wiwi, pakai laptop pun nggak bisa panjang sepertinya Kak. Ada batas karakter gitu. Cuma berapa karakter gitu. Oke, nggak apa-apa Kak Wiwi. Udah hebat sekali pakai HP masih masih antusias masuk ke Jamboard itu udah luar biasa. Ya, Kak Wiwi.
Arno masuk juga. Pertanyaan nomor 3 Kak, nggak kelihatan. Nomor 3. Bentar. Oh, bergeser. Iya, enggak. Baik, mulai saya bacakan nggih, kakak nggih. Mulai saya bacakan untuk yang pertanyaan pertama dulu, yaitu bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Ini Kak Wiwi, saya menulis refleksi sesuai dengan checklist atau rubrik yang sudah diberikan. Waktu saya menulis refleksi adalah setelah selesai membaca modul atau sebelum deadline pengumuman. Yang saya tulis, pengalaman sebelum pelatihan, ilmu baru, perasaan saat mengikuti kegiatan dan harapan ke depannya. Ya. Super ya, sesuai dengan rubrik, sesuai dengan modul, sesuai dengan kalau di pembelajaran apa nggih? Sintaknya nggih, alurnya nggih. Jadi pemahaman dalam memahami materi ini Kak Wiwi luar biasa sekali. Terima kasih Kak Wiwi atas antusiasmenya di diseminasi PKGP3 ini. Kemudian Pak Adi, selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3, saya menuliskan metode dan metode pembelajaran maupun menuliskan perasaan yang dialami, perasaan. Kemudian dia mengikuti alur yang ada pada modul 1.1, 1.2, 1.3 biasanya malam hari. Hal yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang ada pada diri saya sendiri. Nah, ini Kak Diah menulis refleksi setelah membaca modul dan sesuai dengan keadaan yang dialami saat ini. Jadi up to date ya. Sesuai keadaan saat ini nih Kak Diah. Pak Fandi,
setiap pembelajaran pada masing-masing modul saat pembelajaran tatap muka berlangsung tentang materi yang disampaikan. Kak Tarno ini menuliskan hal-hal yang baru. Kemudian Kak Fajar Adi, saya menulis referensi dalam bentuk tertulis dan lisan sehingga dapat mengekspresikan pesan, harapan, kritik terhadap proses pembelajaran. Jadi nggak takut kritik ya, nggak takut kritik nih Kak Fajar Adi ini. Kak Susan, saya menuliskan hal yang saya lakukan di sekolah setelah sesi modul selesai. Yang ditulis pengalaman, pemahaman, dan penerapan di kelas. Kemudian Kak Sayid, setiap pembelajaran pada modul dan model pembelajaran yang baru maupun yang sedang berlangsung. Kak Tarno, ada tambahan ya. Saya menuliskan refleksi dengan hal-hal yang kurang dipahami. Oke. Mungkin mohon maaf Kak Tarno bisa open mic deh. Ini saya menarik nih yang ini yang di sini nih yang jenengan tulis nih. Saya menuliskan refleksi dengan hal-hal yang kurang dipahami, sedangkan di sini Kak Tarno menuliskan hal-hal yang baru. Tentu ini ada kaitannya nggih Kak nggih. Mohon mungkin bisa open mic Kak Tarno. Untuk menulis hal-hal yang kurang dipahami, kemudian hal-hal yang baru. Tentunya ini dua hal yang saling berhubungan ya di setiap orang, setiap manusia pasti ada hal yang kurang dipahami, tapi di sisi lain juga ada hal-hal baru yang kita pahami gitu. Mungkin Kak Tarno bisa memberikan penjelasan terkait itu. Ngalir saja Kak Tarno, nggak usah. Oh ya, terima kasih. Dalam mengikuti modul ini karena banyak istilah-istilah yang baru yang mungkin baru saya kenal karena belum sering mengikuti pelatihan, sehingga untuk menerjemahkan pun kadang-kadang agak kesulitan gitu. Dia harus mencari browsing-browsing di Google untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang mungkin merasa saya jagal untuk dipahami. Itu nggih untuk hal-hal istilahnya nggih, istilah yang kurang dipahami kaitannya dengan istilah-istilah terutama istilah asing nggih Kak Tarno nggih. Istilah Inggris kayak nggih betul sekali nggih Kakak nggih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Tarno tadi bahwa untuk di materi itu banyak sekali istilah-istilah asing, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu bahasa kurikulum kan. Bahasa kurikulum itu kayak kayak misal kita di PJOK itu ada capaian pembelajaran, ada elemennya macam-macam nggih. Ada elemen kompetensi gerak, ada pengetahuan gerak, kemudian perkembangan dan sebagainya gitu nggih. Nah itu seandainya dalam merefleksikan sesuatu ataupun ketika kita melakukan refleksi bersama dengan murid, tentu kira-kira murid paham mboten Kak dengan istilah-istilah itu, elemen, apalagi murid SD, TK apalagi. Kalau jangankan yang SD TK, yang SMP mungkin saya juga masih sanksi nggih dengan istilah-istilah yang kaitannya dengan
istilah-istilah asing, bahasa-bahasa kurikulum gitu. Jadi ya itulah tadi betul sekali apa yang dilakukan oleh, saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tarno tadi, Kak Tarno, eh, bahwa ya kita harus mau dengan istilah yang asing, kita browsing, kita googling, ya kan ada Google Translate Kak, ada Google Translate, ini maksudnya apa sih? Apalagi sekarang di zaman AI ini juga mudah sekali ya untuk kita menambah wawasan kita. Nah itu tinggal kita nanti pinter-pinternya kita dalam mengkonsep, menyampaikannya, yang tadinya istilah-istilah itu asing atau pengertian-pengertian itu asing, kita menyampaikannya kepada peserta didik, kepada murid itu menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, instruksi-instruksi yang sederhana, jadi mudah dipahami oleh para peserta didik. Ya, terima kasih Kak Tarno. Sama-sama. Ya, tambah luar luar biasa ya, masih aktif istilah yang dirasa bingung, masih mau mencari apa nggih, cari jawabannya, luar biasa. Ngajari Mas Pandi. Nggih. Iya. Kemudian yang nomor 2 ini juga sudah banyak nggih, mungkin nomor 2. Oke. Kita spill yang menarik-menarik saja. Kak Wiwi, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Apakah ada yang good? Bingung kan itu. Kak Wiwi, perasaan saya saat menulis refleksi benar-benar menggambarkan apa yang saya alami dan hal baru apa saja yang saya dapatkan, dan tentu saja merasa senang dan luar biasa, senang dan luar biasa. Kemudian Kak Dia, peran saya biasanya selalu terbawa emosi kepada hal emosi ke hal yang positif, keinginan untuk selalu memperbaiki hal menurut saya perlu diperbaiki. Oke. Jadi positive thinking open minded Kak Dia, terbawa ke perasaannya, kalau pikirannya oke, perasaannya oke gitu. Ini Kak Dia seperti itu. Kemudian Kak Susan, bingung, puas, termotivasi, evaluasi diri, perencanaan, dan motivasi. Ini simple tapi padat, satu kata tapi menggambarkan emosional yang luar biasa. Kemudian Kak Pandi, saya merasa senang saat melakukan refleksi karena saya merasa selalu ada evaluasi terhadap pelajaran yang saya terapkan dan harus lebih baik. Memang kalau tidak ada refleksi dan evaluasi, dari mana kita tahu pelajaran yang bisa laksanakan. Kemudian Pak Adi, senang, semangat, dan merasa tertantang dalam melakukan refleksi. Tertantang. Kak Fajaradi, senang karena peserta didik dapat mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran saya. Oke, kemudian tentunya harapannya dari Kak Fajaradi jadi tahu mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki. Oke, kemudian ini sinten perasaannya senang dan menyadarkan ternyata pembelajaran PJOK jauh efektif dan menyenangkan setelah mengetahui dari kegiatan ini sinten Kak Fajar, yang perasaannya senang dan menyadarkan ternyata pembelajaran PJOK jauh lebih efektif dari kegiatan ini. Saya lupa memberi nama tadi. Iya. Oh, Kak Catur. Bisa
open mic Kak Catur. Wah, tertarik saya dengan statementnya Kak Catur ini. Iya. Oke, jadi apakah selama ini belum pembiasaan kaitannya dengan flexibility Kak Catur? Monggo. Ya, sebenarnya sudah ya dengan beberapa metode, tapi setelah mengikuti kegiatan ini lebih menyadarkan saya sebagai guru PJOK, dan saya juga didorong oleh teman dari satu sekolahan saya dan diberi pemahaman bahwasanya kita itu sebagai fasilitator saja di dalam kita mengajar. Intinya anak-anak kita beri kepercayaan, kita berikan istilahnya penugasan yang sesuai dengan kemampuan mereka, minat dan kemampuan mereka, ternyata jauh lebih efektif setelah saya mempraktekkan. Contohnya kemarin itu dibentuk kelompok-kelompok kecil, itu mereka melakukan pemanasan sendiri, terus mereka melakukan istilahnya praktek kebugaran itu secara mandiri, sehingga mereka bisa, oh ini gerakannya benar, ini gerakannya salah, mereka sudah bisa memecahkan masalah itu di dalam satu kelompok. Karena jenjang di tempat saya alhamdulillah anak-anak SMK, jadi mereka lebih bisa untuk berpikir kritis. Nah, setelah saya amati ternyata oh ini benar-benar jauh lebih efektif. Banyak sekali anak-anak yang terlibat secara langsung. Ini tidak ada anak yang istilahnya itu pasif, tidak ada. Karena ada yang menghitung, ada yang men-timer waktunya, ada yang menilai, ada yang istilahnya membenarkan dan memberikan contoh. Mungkin itu Kak Fasil. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Tadi Tatno dari SMP, kemudian Kak Catur dari jenjang SMA, SMK, dengan kemampuan ataupun kematangan emosionalnya anak SMA, SMK, itu tentu sangat mengasihkan ya. Tentu sangat mengasihkan ketika benar-benar guru menjadikan perannya sebagai fasilitator dan memberikan kebebasan ruang yang seluas-luasnya, dalam hal seluas-luasnya yang bukan freedom ya, kebebasan bukan freedom ya, tapi kebebasan yang independen, jadi tetap tanggung jawabnya ada. Ya, terima kasih Kak Catur atas sharingnya, luar biasa. Sama-sama Kak. Yeah. SMK 4 nggih Kak Catur nggih. Nggih. Wakanya teman saya nih, Bu. Iya. Kemudian yang ke halaman 3 ya, ini tadi Kak Said senang, lebih tertantang karena banyak pengalaman baru. Kak Tarno, saya belum begitu mampu memahami materi, tetapi selalu berpikir positif. Oke. Nanti pelan-pelan Kak Tarno, yang penting pasti akan ada yang nyantol lah. Pasti akan ada yang nyantol. Yang penting semangat Kak Tarno di usia saat ini tentu menjadikan kami lebih mawas diri bahwa di sini ada Kak Tarno sebagai senior tapi masih semangat untuk refleksi juga bagi kami yang masih muda-muda ini. Semoga memiliki semangat seperti yang ada pada diri Kak Tarno. Kemudian nomor pertanyaan ketiga, ini hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kak Wiwi, tantangan lebih banyak belajar, inovatif, kreatif. Kak Wiwi, masih Kak Wiwi, hal yang membuat saya lebih baik, saya
lebih memahami bagaimana saya harus melakukan sesuatu pembelajaran yang berpusat pada anak. Oke. Kak Wiwi bisa open mic, monitor Kak Wiwi. Nggih, Kak. Oke. Ini untuk Kak Wiwi ini kemarin kebetulan tugasnya juga bagus sekali, ya. Tampilan tugasnya, cuman sepertinya sibuk juga tapi Kak Wiwi ini. Gimana maksudnya, Kak? Enggak juga. Sekali untuk tugas. Nah ini di sini kalau menurut Kak Wiwi, Kak Wiwi ini tadi kan SMP sudah dan TK sudah, kemudian Kak Wiwi dari jenjang TK, tantangannya lebih banyak inovatif dan kreatif. Kalau menurut Kak Wiwi bagaimana? Berdasarkan statementnya Kak Wiwi kaitannya dengan menulis refleksi. Monggo Kak. Oh iya. Yeah. Kalau dari PAUD untuk tantangannya kan karena memang dari segi usia mereka juga usianya masih di bawah 7 tahun ya Kak. Berarti kan itu untuk rentang konsentrasinya juga nggak lama untuk kegiatan. Jadi mesti harus lebih banyak kayak ice breaking-nya atau lebih banyak untuk games-nya atau pengalihan yang tidak monoton untuk kayak fokusnya juga nggak lama gitu loh. Kalau anak PAUD kan biasanya fokusnya 2 kali usianya plus 3 menit gitu kan biasanya. Kalau 5 tahun ya paling maksimal fokusnya 10 menit. Jadi kalau pembelajaran memang 2 JP atau lebih, kita harus lebih banyak kayak diselingi dengan ice breaking lagi atau games-games atau yang lainnya seperti itu Kak. Tantangannya di situ sih. Jadi harus lebih banyak ide untuk gimana nih anak bisa lebih fokus dan konsen gitu. Saya malah baru tahu ini untuk 2 kali usia itu fokus. Iya. 2 kali usia. Iya. Jadi makanya memang kalau di PAUD kita tidak bisa menyalahkan anak harus standby 15 menit itu nggak bisa. Jadi kalau emang usianya 4 tahun ya 4 kali 2, 8 menit plus 2 atau 3 menit ya itu maksimal itu. Fokusnya di situ. Gitu Kak, gitu. Jadi tantangannya memang di usianya sama memang harus lebih kreatif lagi gitu gurunya. Seperti itu. Untuk usia anak SD, SMA, SMK apakah juga mungkin seperti itu juga nih Kang? Maksudnya kita kalikan usia, mungkin saja nih kita kalikan usia, kemudian setelah kita isi dengan ice breaking ataupun untuk pemantik biar nggak ngantuk dan sebagainya gitu nih. Kalau mungkin sama saja tapi saya kurang paham juga Kak, karena memang saya fokusnya di PAUD ya. Mungkin bisa jadi kalau di SD juga sama, yang kelas 1 mungkin masih transisi PAUD SD mungkin sama Kak fokusnya. Jadi memang harus lebih banyak diselingi untuk dia nggak bosan atau memang lebih semangat untuk belajarnya gitu biasanya. Nonton. Oke, terima kasih Kak Wiwi. Wah, informasinya saya baru tahu kali ini, beneran saya baru tahu kali ini. Menjadi nambah wawasan. Terima kasih atas penjelasan dan informasi yang disampaikan oleh Kak Wiwi pada kami semua, khususnya pada saya pribadi ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ke 4G, oke. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kak Fandi, sesuai aturan penggunaan dan arahan fasilitator seperti tabel. Oke. Kemudian Kak Wiwi, saat menulis refleksi sejauh ini, menurut Kak Wiwi telah menuliskan sesuai dengan rubrik atau juknis yang ada. Tentu saja ditambah dengan mencari di sosmed untuk ATM. Ya. Kemudian Kak Adi menggunakan rubrik refleksi selama ini sesuai dengan yang sudah ada. Saya pelajari bersama fasilitator dan maupun teman. Ya. Niki SSN ini sinten? Kak Susan ya Allah. Ya.
Nggih Kak Susan, nggih. Sesuai rubrik yang ada, sesuai arahan fasilitator, nggih, semua sesuai, nggih. Kak Fajar Adi menggunakan rubrik yang sudah ada, Kak Syahid sesuai rubrik yang ada di dalam tabel, nggih. Kak Catur sudah sesuai rubrik yang ada dalam modul dan arahan, nggih. Jadi semua sudah sesuai dengan rubrik yang ada, nggih. Saya rasa rubriknya itu juga cukup jelas, nggih. Kita ikuti, kalau kita kita ikuti setiap tahap, baik tahap ke tahap, step by step, itu juga akan memudahkan kita untuk menuliskan refleksi, untuk mengetahui kualitas refleksi kita. Kalaupun kesulitan di awal itu wajar, gitu, karena belum butuh pembiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah berulang-ulang, nanti pasti akan otomatis. Bahkan kita nggak perlu menyiapkan nggak perlu, kalau sudah terbiasa itu cukup pertanyaan langsung mengalir di akhir pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti tinggal kita rekap saja, di kantor kita rekap, tadi refleksinya ini, kemudian baru direnungkan dan seterusnya untuk evaluasi dan perbaikan itu. Kemudian untuk pertanyaan kelima, ini juga nggak apa-apa. Bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apalagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri kakak-kakak? Untuk Kak Fajar Adi, meringkas poin-poin utama dari pengalaman yang dialami, membuat jurnal untuk merenungkan kejadian penting. Kemudian Kak Wiwi, yang saya harus lakukan supaya lebih baik dalam menulis refleksi adalah dengan lebih rutin mengimplementasikan dalam setiap kegiatan. Penting tetap diterapkan, diimplementasikan. Jadi butuh pengulangan. Kemudian ini Kak Fajar Adi tadi sudah. Kak Syahid, keterampilan untuk memperbaiki dan membuat peserta didik lebih baik dari yang sebelumnya, dan itu tidaklah mudah dengan kondisi peserta didik saat ini. Kemudian Kak Adi, saya lebih mengembangkan keterampilan agar mendapatkan hasil yang maksimal, meningkatkan kualitas diri. Kak Wiwi ini juga masih ada nih. Keterampilan yang perlu ditambahkan, literasi komunikasi dengan anak didik, umpan balik atau masukan dari peserta didik. Kemudian Kak Susana, refleksi, jujur, mengakui kelemahan, refleksi dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Kak Fandi, menyimpan ada pada note digital, harusnya saya kembangkan dengan menggunakan platform AI ChatGPT untuk hasil yang lebih bagus. Kak Fandi melek teknologi sepertinya. Kemudian Kak Catur, mungkin harus lebih literasi lagi untuk memahami maksud dan tujuan pertanyaan dan lebih memperbaiki penyampaian refleksi agar lebih mudah dipahami pembaca. Untuk Kak Susan, bisa open mic Kak Susan. Kaitannya dengan refleksi jujur, Kak Susan, bisa open mic. Jangan diedit. Ini saya agak pakai laptop yang beda, jadi rodok cenunuan. Nggak apa-apa. Mungkin bisa disampaikan kepada kami, Kak Susan, katanya dengan refleksi jujur, mengakui kelemahan, refleksi dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Karena selama ini, selama ini kan kita selalu sebagai guru itu kita mau ngakuin salah ini kan, beratnya minta ampun, berat sekali, sebagai mau apa? Sebentar, saya agak kurang kenceng.
Sebentar. Saya Mau ke sebentar. mau meng- nggih. Ini iPad-nya. Nggih. Pripun? Nggih. Ini saya tertarik dengan refleksi jujur mengakui kelemahan ini yang dituliskan oleh Kak Susan nggih. Niki menurut Kak Susan bagaimana? Padahal seperti yang kita ketahui ya, biasanya kita sendiri ini kan sebagai guru nih. Ini mau Nggih. mengakui kelemahan, mengakui kesalahan itu gengsinya lebih tinggi sepertinya. Oke kan? Itu kalau dari sudut pandang Kak Susan bagaimana? Terkait dengan tulisan ini, guys, statement Kak Susan ini. Nggih. Sebentar. Untuk refleksi mana tuh tadi? Nggih, ini mengenai kejujuran nggih. Kadang ada materi atau ada pertanyaan yang anak-anak itu di luar jangkauan saya. Ini kedengeran mboten nggih? Dengeran, benar. Lanjut Kak. Nggih. Kadang itu enggak kadang ya, beberapa ada kejadian yang kita sampai di materi bab seperti misalnya renang nggih, Kak. Itu kan kita tidak lakukan di kolam renang. Tapi saya memberikan materi ini anak-anak prakteknya di atas meja. Di atas meja. Di saat ini saya sampaikan mengenai gerakan tangan, kaki, koordinasi, yang mereka tanyakan itu melompat ke selam. Nggih. Kadang mereka pengetahuannya maaf lebih update di saat mereka pernah menyelam dengan alat khusus dan saya belum pernah gitu loh. Jadi kadang ada pertanyaan yang itu tidak bisa saya jawab. Saya tidak bisa mengaku kayaknya memberi jawaban yang secepatnya dengan cara saya browsing. Jadi saya perlu mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang itu. Saya mengakui di anak-anak kadang sebentar ya Kak, saya perlu mengkaji ini lebih dalam. Pertemuan berikutnya akan Bu Susan sampaikan gitu. Jadi kadang audiens atau anak-anak itu tahu kalau ini Bu Guru belum tahu nih masalah ini dan kita udah mempelajari. Tapi mereka bisa menghargai itu daripada saya menjawab asal atau itu jawaban yang setengah-setengah. Oke. Nggih, itu untuk dari refleksi yang kadang senam lantai itu kadang juga muncul pertanyaan yang di luar jangkauan, terus kayak yang mengenai lalu lintas, keamanan berkendara itu kan masuk di bab kelas 8, bab semester 2 nggih. Itu juga mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang saya butuh belajar lagi gitu. Nggih, itu. Ya, terima kasih Kak Susan. Mungkin kakak-kakak ini kayak Kak Fandi atau Kak Adi ini sebagai pelatih kayaknya, coach volley ini. Sebagai coach ataupun Kak Ganjil, Kak Parno dengan pengalamannya, Kak Ganjil juga dengan pengalamannya, mungkin ada yang ingin berbagi. Biasanya kalau di pelatihan, di klub ataupun di klub olahraga ini kan kita beberapa kali menemukan murid-murid itu yang lebih update pengetahuannya. Bagaimana kira-kira untuk cara mengatasi seperti itu? Apakah sebaiknya kita menunda seperti yang tadi oleh Kak Susana itu laksanakan, atau bahkan malah kita itu menggali malahan dari peserta didik itu, jadi malah kita yang mengembalikan pertanyaan
gitu. Ditanyakan aja, digali terus aja malahan gitu. Nah, menurut kakak-kakak yang lain bagaimana ini kalau kalau apa ada kasus tadi seperti Kak Susana tadi, kasusnya menarik nih. Gih, monggo Kak Ganjil. Monggo Kak Ganjil. Nggak jadi. Yeah. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau Kak Syed nih sebagai pelatih, ya nggih, pelatih nggih, Kak Syed nggih, atau yang lain. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan juga nggih apa yang eh, terjadi pada murid-murid kita. Mereka lebih update dari kita, mereka lebih jago, wawasannya lebih luas, apalagi eh, faktor dari latar belakang keluarga juga sangat berpengaruh ya, terhadap perkembangan wawasan anak, terhadap perkembangan kognitif anak juga. Nah, jadi kalau karena ini kita berada di program PKG PJOK ya, yang mana tujuan akhirnya adalah kita menjadi guru yang lebih reflektif, kemudian menciptakan ataupun menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kalau ada yang lebih tahu, lebih update, wawasannya lebih luas, kenapa tidak malah kita menggali informasi dari situ, dari para peserta didik, malah kita tanyai, kita gali terus, bahkan kalau bisa malah jadi apa namanya peer teaching nggih, kakak-kakak nggih. Jadi pembelajaran teman sebaya nggih, bisa nggih. Nah, itu jadikan pemateri yang lebih tahu itu tadi, dijadikan pemateri kepada untuk teman-teman sebayanya, teman-teman sekelasnya. Kemudian tentu akan menjadi bertambahnya hasanah-hasanah untuk proses pembelajaran kita tentunya. Okay. Ya mungkin itu nggih. Kalau salah nggih nanti mohon dikoreksi kalau statement saya salah nggih. Kalau kurang tepat mohon dikoreksi. Tapi dari sudut pandang saya nggih, kita harus sebagai guru era modern nggih tentu harus open minded nggih. Jangan karena sumber bukan dari kita sendiri, guru sekarang bukan jadi satu-satunya sumber belajar yang variasi lebih banyak ya, nggak hanya dari satu sumber itu. Kemudian ini saya lanjutkan untuk nomor 6 ya, kakak-kakak, kita singkat saja. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Kak Fandi minta bantuan teman. Minta bantuan teman sejawat untuk menilai dan mengevaluasi sehingga teknik refleksi yang saya terapkan dapat optimal. Teman sejawat. Kak Adi merefleksi cara mengajar. Ini juga rekan sejawat, Kak Adi. Kemudian Kak Syed. Berbagai cara dilakukan agar menjadi pembelajaran menjadi lebih disukai dan diminati peserta serta menyenangkan. Ini Kak Wiwi yang dapat membantu rekan kerja, anak didik, semua warga dan mitra. Betul sekali Kak Wiwi Jadi semua bisa membantu kita. Semua warga, semua mitra, baik itu dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah Tidak Husan komitmen untuk terus belajar dan berkembang pemateri dan teman-teman sejawat Kak Fajaradi dengan cara menghargai usaha siswa sekalipun hasil yang diberikan tidak sesuai harapan. Terima kasih kakak-kakak untuk
apa namanya, analisa refleksi ini sampai nomor 6 G. Kemudian selanjutnya sudah berbagi G. Kita sudah berbagi refleksi. Selanjutnya ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak insya Allah mudah-mudahan sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Seperti tadi kasus-kasus tadi kita sudah diskusi. Kemudian yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di Jamboard itu juga mengarahnya kepada apa kakak? Kepada model refleksi, framework refleksi apa? Ada dua, Burton atau Gibbs yang kita tuliskan di Jamboard itu. Yang Burton atau Gibbs? Yang Gibbs kakak-kakak sebetulnya tadi kita sudah menerapkan, mengimplementasikan, menulis refleksi yang framework Gibbs 1 sampai 6 itu tadi. Jadi terima kasih atas waktunya yang di kakak-kakak tempatkan di sini. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan anak-anak kita semua, murid-murid kita semua menjadi murid-murid yang baik, yang sukses sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Mohon sebelum saya tutup mohon salah satu pimpin berdoa kakak-kakak mungkin bisa raise hand. Monggo kak, raise hand biar cepet. Bisa raise hand kak Fajar nih, nah yang terlihat ini Kak Fajar. Monggo Kak Fajar. Kak Fajar Adi. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pada sesi Tetap Maya siang hari ini, alhamdulillah weekend masih tetap semangat. Hari Sabtu itu masih udah Pak Jeffrey udah OTW pakai mobil. Hati-hati di jalan ya, Pak Jeffrey Agung Nugroho. Sama-sama Nugrohonya. Monggo kita akhiri pada sesi siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih kakak fasilitator. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu nggih. Kita foto bersama dulu. Bagaimana posenya? Ada yang punya ide? Posenya bagaimana? Jempol? Jempol no. Ribon? Oh, ampun bar nyoba. Jentik. Oke, jempol ya. Jempol mawon ya. Oke, jempol mawon. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, saya kopikan di WA dulu sebentar. Fokus jalan Pak Jeffrey. Nggih, sudah nggih Kakak nggih. Nggih, terima kasih. Hati-hati Kak Jeffrey, Kak Catur ini juga masih di mobil nggih. Ya, hati-hati pokoknya. Hati-hati. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita bertemu lagi di hari Selasa 3JP, nanti bisa di grup, bisa 3JP nih monggo dipersiapkan nggih. Dipersiapkan kopinya terus waktunya juga bisa kita sepakati nanti di grup WA mawon nggih. Pagi atau malam Kak? Monggo ini ibu-ibu sepertinya malam
bisa nggak kalau ibu-ibu malam? Malam iki. Kali-kali malam. Nggih, bebas. Monggo. Boleh Pak, boleh. Oh malam, tidak apa-apa. Nek malam Dicoba, dicoba. Selasa gitu, malam Rabu. Ya monggo, pokoknya kalau bisa jangan terlalu malam, nanti kasihan yang ibu-ibunya ya harus menyiapkan segala-galanya untuk di rumah. Atau ya semoga lah nanti kita sepakati bersama-sama saja. Ya sekian dari saya, terima kasih kakak-kakak, semangat selalu, jangan lupa tugas-tugasnya di LMS. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa japri, bisa kalau lebih luasnya itu memang japri sebetulnya. Ya, monggo kakak-kakak bisa sama teman satu grup ataupun ke saya juga nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih. Apabila banyak kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.